Oke teman-teman, kita aplikasikan caranya ya teman-teman. Ini dari batangnya 1 meter ya teman-teman, minimal 1 meter, jangan dekat-dekat, cukup satu ini aja. Nah seperti ini ya teman-teman, kita taburkan sedikit-sedikit keliling ya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman, kita ke sana. Aku untuk kelapa hibrida ya teman-teman. Nah, seperti itu kita aplikasikan supaya teman-teman nanti enggak keliru. Saya bilang bagus, kalau teman-teman bilang enggak bagus berarti ada kesalahannya ya teman-teman. Terlalu dekat. Udah. Ini aku bawa 3 kilo teman-teman. Supaya tandannya ini kuat ya teman-teman. Nah. Dan pelepahnya panjang, mancungnya itu panjang, bunganya, jadi tandannya bisa kuat. Usahakan medianya ini harus bersih ya teman-teman. Tempat pemupukannya ini harus bersih, tidak terhalang sampah-sampah yang lain. Ayo, supaya teman-teman lebih paham lagi. Nah, ini suasananya mendung teman-teman. Pas untuk pemupukan di awal musim penghujan. Ini aku punya yang ini 4 hektar ya teman-teman. Alhamdulillah. Aku merawatnya hanya terusi ya teman-teman, sama garam. Ini kita aplikasikan 6 bulan sekali ya teman-teman. Kalau untuk terusi 6 bulan sekali. Kalau teman-teman lihat buahnya, wih, pokoknya jos. Nggak usah banyak-banyak, yang penting rutin ya teman-teman, 6 bulan sekali. Karena untuk pertumbuhannya harus stabil ya teman-teman. Tidak kadang dikasih kadang tidak begitu, nanti efeknya tidak bagus. Maksud saya buahnya standar, umpamanya 4 hektar buahnya 15.000, itu standar terus ya, turun 1.000 naik lagi 15.000 gitu ya teman-teman. Ada juga yang belum buah karena kemarin banyak hama babi, jadi banyak sulaman. Ini terkendala perawatan ya teman-teman. Agak susah naruh kamera. Yang penting dikasih teman-teman ya pupuknya.
perlu banyak-banyak, rutin gitu aja. Ini gelap kebanyakan pisang ya teman-teman, tanaman pisang. Biarlah sekelilingnya ada rumputnya, yang penting tempat kita memupuknya itu bersih ya teman-teman. Ini ya buahnya jos tenan teman-teman. Ini harus dapat bantuan, harus terusi ya teman-teman, supaya dahannya ini kuat, tangkai kelapanya ini lengketnya supaya kuat, nggak gampang ambrol atau nggak gampang jatuh. Kadang-kadang kurang lengket ya teman-teman, gampang jatuh, runtuh. Jadi kita tetap menggunakan terusi. Semoga video Bapak Madi ini membantu petani kelapa, hasilnya maksimal dan standar ya teman-teman. Aku tidak menghina pupuk yang lain, tapi memang inilah orang tuaku menggunakan pupuk ya teman-teman. Hanya satu ini ya teman-teman. Nah seperti ini. Bawa 4 kilo aja. Ini kebun tetangga sawit nih, rusak teman-teman ya. Aku tanam hibrida aja. Sawit udah banyak punya nih teman-teman. Pengen berkebun kelapa karena orang tua berkebun kelapa ya teman-teman. Mana aku sendirian yang mengelola kebun sawit, kebun sawit juga hibrida. Nah, ini masa buahnya trek. Nah, sudah dipanen kemarin, tinggal pemupukan supaya stabil. Enggak perlu bagus-bagus, yang penting buahnya standar ya teman-teman, enggak lepet banget. Ini yang belukar kemarin aku semprot, ada videonya, aku buat juga. Lama aku biarkan kemarin kan teman-teman, terkendala modal tenaganya capek, diupahkan juga enggak benar. Ini baru mulai pulih. Kalau dia terlambat ngasih terusi kayak begini ya teman-teman, tandanannya ini patah, kecil banget. Jadi kita kasih terusi ya teman-teman, supaya gemuk tandanannya, kuat menopang buahnya ya teman-teman. Maksud aku kayak begitulah. Tapi mungkin teman-teman paham lah sebagai petani ya.
tentang perawatan kelapa. Ini hanya berbagi supaya ada alternatif lain jika teman-teman terkendala atau banyak runtuh kelapanya karena tandanannya kecil. Ya kalau pakai pupuk pabrikan memang iya sih, lebet bagus, tapi modalnya puluhan juta ya teman-teman. Tidak semua orang punya uang, itu kan PT. Kalau untuk perkebunan pribadi atau kampung manual seperti ini ya cukup menggunakan terusi aja ya teman-teman. Terusi dan garam itu referensinya. Nah, ini kemasukan monyet beberapa bulan yang lalu. Pentilnya Allah Akbar, lepet ya teman-teman. Nah, aku nyempatkan membuat video karena ada permintaan dari teman-teman petani kelapa. Jadi biasanya aku mumpung nggak buat video ini teman-teman ya. Jadi teman-teman mau paham. Jadi aku buatkan video. Nah, seperti itu teman-teman ya. Allah Akbar. Sejak pagi tadi aku mupuk teman-teman ya. Insya Allah pulih. Semoga banyak nggak runtuh. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau kita tidak perhatikan masa ini, memang dia buahnya lebat, tapi nanti masanya dia memerlukan perhatian kita juga. Kalau kita merawat dia, dia akan merawat kita ya teman-teman. Terima kasih teman-teman, semoga video Pak Madi bermanfaat tentang pemupukan menggunakan terusi. Saya akhiri dari Bapak Madi Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.